Ruang kolaborasi Modul 2.1 Analisis Skenario Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi oleh kelompok 3 Asto Wahyu Jatinugroho dan Fitri Eva Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Magelang. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mengidentifikasi atau menentukan kebutuhan belajar murid, seorang guru setidaknya melihat 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Aspek yang digunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid adalah dengan menggunakan tombol-tombol dalam equalizer, yaitu bersifat mendatar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Aspek selanjutnya adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dua perspektif tentang minat yang dapat membantu guru untuk mempertimbangkan bagaimana cara mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam pembelajaran adalah yang pertama, minat situasional, yaitu keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua adalah minat individu, yaitu sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Adapun tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru terkadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasi metode dan pendekatan pengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor. Adapun di antaranya adalah 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Budaya di sini seperti budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Yang keempat adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence.
Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat proaktif. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Yang keempat, menyediakan berbagai pendekatan. Yang kelima, berorientasi pada peserta didik. Yang keenam, campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Dan yang ketujuh, bersifat hidup. Sedangkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas, asesmen berkelanjutan, pengajaran yang responsif, dan kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memiliki strategi dalam pembelajaran, yaitu strategi diferensiasi. Adapun strategi diferensiasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi siswa sesuai dengan kebutuhan dan profil belajarnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu terdiri dari pembelajaran diferensiasi konten, pembelajaran diferensiasi proses, dan pembelajaran diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi konten merupakan apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran diferensiasi proses adalah murid akan memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan kegiatan berjenjang, yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau pemantik, yang ketiga membuat agenda individual untuk murid, dan yang keempat mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi produk. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita dapat berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran penilaian adalah sebagai assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran serta berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering juga disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, peran penilaian adalah assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga adalah assessment as learning. Penilaian berperan sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Analisis situasi 4 terjadi pada jenjang SMA. Budirana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi,
Budirana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Budirana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budirana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budirana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Dirana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Dirana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Tiga, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Dirana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Dirana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bu Dirana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web. Rekaman suara dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Dirana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Dirana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Berdasarkan analisis situasi tersebut, kebutuhan belajar murid yang kami temukan adalah kesiapan belajar. Bu Dirana menyiapkan pertanyaan pemandu di forum diskusi mandiri siswa, kuis tertulis, dan memberikan pertanyaan pemantik sebelum mulai pembelajaran. Minat murid, membuat tantangan untuk membuat paket info dalam bentuk digital sesuai dengan kenyamanan murid, seperti video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya, dengan informasi yang disajikan sesuai rubrik penilaian. Profil belajar menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan artikel dari koran, yaitu memfasilitasi siswa dengan tipe belajar visual, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace, yaitu memfasilitasi siswa dengan tipe belajar auditori.
strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru tersebut melakukan penilaian dengan peran sebagai assessment for learning, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selama murid-murid bekerja, Budirana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Budirana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Selanjutnya, penilaian berperan sebagai assessment as learning, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses diskusi, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Selanjutnya, peran penilaian sebagai assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan siswa, misalkan video, poster, situs web, dan lain sebagainya.